Dengan satu jentikan jari dari Xiao Chen, serangan tajam dan mematikan dipantulkan kembali ketika 1 inci dari kepala Xiao Yan. Xiao Chen dengan percaya diri menegaskan akan membunuh kepala aula jiwa. Hun Mingsheng berteriak dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka Xiao Chen adalah anggota Clan Shou, bahkan telah mencapai tingkat Dao Sheng, tetapi aula jiwa tidak mengetahui tentang dirinya. Xiao Chen melangkah ke depan. Setiap langkah aura kekuatannya tiba-tiba melonjak dari Dao Sheng bintang 4 awal ke bintang 4 tingkat lanjut dan bintang 5 tingkat menengah. Xiao Yan dan yang lainnya membeku. Kekuatan itu sudah melampaui kepala aula jiwa. Xiao Chen mengulurkan tangannya, menarik kapak raksasa berwarna darah dari kehampaan. Dengan satu putaran, kapak itu merobek udara, memicu ledakan sonik, lalu energi kapak membelah ke bawah secepat kilat. Ekspresi kepala aula jiwa berubah. Dia mengibaskan lengannya, memaksa Hun Feng dan wakilnya mundur, lalu melemparkan bola cahaya hitam untuk menahan serangan tersebut. Namun dalam sekejap bola itu terbelah dua. Hun Mingsheng terpukul mundur sambil memuntahkan darah. Xiao Chen melesat maju tanpa henti, melepaskan teknik 3 kapak pemecah langit. 3 tebasan beruntun meluncur, membawa energi kapak merah yang menghancurkan segalanya di depan. Di bawah serangan ekstrim ini, Hun Mingsheng melepaskan kekuatan spiritualnya dan membentuk teknik penghalang spiritual. Awan hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menghapus matahari. Gelombang spiritual tajam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam. 3 energi kapak merah merobek banyak lapisan awan hitam. Garis berdarah pertama menebus awan. Banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya. Tebasan pertama merobek awan, lalu hancur. Tebasan kedua menebus lebih dalam, namun memudar dan lenyap. Sementara yang terakhir terus menerobos ke arah Hun Mingsheng dengan kecepatan mematikan. Dengan panik, Hun Mingsheng menarik seluruh awan hitam ke tubuhnya, menumpuknya sebagai perisai terakhir dan memblokade serangan tersebut. Saat berbenturan terjadi, ledakan dahsyat meletus dan awan hitam lenyap seketika. Di hadapan semua orang, Hun Mingsheng terpukul mundur, tubuhnya berlumuran darah dan gemetar. Luka mengerikan menganga di punggung dan perutnya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melirik kepala aula jiwa, tetapi tidak menyangka kepala aula jiwa masih bertahan hidup. Di masa lalu tak terhitung ahli kuat tumbang oleh serangan itu. Hun Mingsheng menatap ganas Xiao Chen dipenuhi niat membunuh. Dia mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanannya, lalu menuangkan cairan obat ke luka-lukanya. Kabut putih mengepul saat luka parahnya dipaksa menutup. Tanpa jeda, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan tinggi, dan seketika tirai cahaya hitam jatuh dari langit. Ruang terkunci rapat, hanya menyisakan 2 sosok di dalamnya, Xiao Chen dan dirinya. Tanpa banyak kata, Xiao Chen langsung melesat melancarkan rentetan serangan brutal. Pertarungan sengit pun kembali meledak sekali lagi. Di tengah tekanan itu, Hun Mingsheng berteriak, memanggil Hun Mo untuk berhenti menonton dan ikut campur. Wajah Xiao Yan dan yang lainnya langsung berubah. Klan Hun ternyata masih menyembunyikan seorang ahli. Sebuah desahan tua terdengar. Hun Mingsheng, kau sungguh mengecewakan. Semua mata menyapu sekitar hingga Xiao Yan tiba-tiba menoleh. Pria tua berjubah abu-abu yang sebelumnya tampak lemah, kini melangkah maju. Wajahnya penuh kekecewaan. Aura alisnya perlahan terangkat, bangseng tingkat tinggi, misterius dan dalam. Xiao Yan teringat sebelumnya orang ini dikejar budak api hingga tak berdaya. Ia tak menyangka lelaki tua itu hanya berpura-pura, menyembunyikan kekuatan sedalam ini. Ekspresi Gunan Hai dan para tetua klan kuno langsung menggelap.
Hunmo, apakah kau hendak melanggar perjanjian? Hunmo hanya tersenyum tipis. Perjanjian tak berarti di hadapan esensi api iblis. Tatapannya menyapu Sioyan dan yang lain, namun dia tidak menyerang. Sebaliknya dia menatap kehampaan di kejauhan. Iblis tua dari menara pil, keluarlah. Hati semua orang bergetar mendengar panggilan Hunmo. Tatapan mereka serentak mengarah ke hampaan dan ruang pun berfluktuasi. Leluhur menara pil muncul perlahan menunggangi banteng. Wajahnya tenang namun tajam. Jika klan Hun bermain sesuai aturan, aku tak akan muncul, ujarnya datar. Hunmo tersenyum tipis. Api iblis harus jatuh ke tangan klan Hun. Lagi pula kepala klan kami sangat tertarik padamu. Dia menatap dalam. Leluhur menara pil kini berada di puncak Suan Pil tingkat 9, selangkah lagi menuju pil emas legendaris. Leluhur menara pil tersenyum, menginginkanku. Bahkan jika aku masuk ke mulutnya, belum tentu dia berani memakanku. Mata Hunmo langsung mendingin. Saat kepala klan keluar dari retret, kau akan mengerti harga menentang klan Hun. Tepat pada saat itu tirai cahaya hitam di kejauhan meledak. Siochen terpental mundur, sementara Hun Mengseng muntah darah dengan wajahnya pucat. Hunmo mengerutkan kening. Kau mempermalukan nama kepala aula jiwa. Hun Mengseng menyeka darah di bibirnya membalas dingin. Kalau begitu kau sendiri seharusnya tahu siapa lawannya. Di tengah ketegangan itu, leluhur menara pil meminta kristal api iblis. Dengan terpaksa Sioyan melemparkannya. Namun sebelum sampai, Hunmo mendengus dingin. Gelombang kekuatan spiritual meledak seperti guntur, membuat Sioyan dan semua orang pusing dan telinga berdenging. Di saat itu juga, tubuh Hunmo menghilang dan muncul di kristal cahaya hitam. Tangannya terulur untuk meraihnya. Namun ketika tinggal sejengkal dari kristal, ruang di sekitarnya berubah dan tubuhnya berputar posisi dengan leluhur menara pil seperti teknik perpindahan ruang waktu. Hunmo dipenuhi keterkejutan. Leluhur menara pil telah mencapai doseng bintang 6 sehingga dapat melepaskan teknik pergeseran spasial. Sementara dirinya berada di tingkat doseng bintang 5 puncak. Di waktu yang sama, leluhur menara pil telah mengambil kristal cahaya hitam dan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata cemas Sioyan. Iblis tua, apakah kau berencana untuk menjadi musuh dengan klan Hunku? Hunmo berteriak dengan suara tegas sambil memasang ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya, ujar leluhur menara pil ketika dia melemparkan esensi api iblis ke langit dan menghentikan Hunmo yang akan bertindak untuk merebutnya. Leluhur menara pil berkata saat melihat esensi api iblis. Api lotus pemurnian iblis, kau sengaja membiarkan dirimu disegel, menunggu mereka saling membunuh lalu mengambil keuntungan. Rencanamu rapi, tapi tidak dariku. Keluarlah. Semua orang terguncang mendengar ini. Mereka tak menyangka api iblis selicik itu. Namun Hun Mengseng menolak percaya. Bersikeras tak ada yang bisa lolos dari formasinya. Leluhur menara pil tak menanggapi. Dia menjentikan jari. Seberkas cahaya melesat. Saat hampir menyentuh kristal, esensi di dalamnya bergetar, lalu meledak. Gelombang api mengguncang langit dan bumi. Di tengah kobaran lautan api itu, sosok api iblis perlahan muncul, menatap tajam dengan amarah membara. Iblis tua, kau merusak rencanaku lagi. Apakah kau ingin mati? Jantung semua orang berdegup kencang saat sosok itu melayang di udara. Leluhur menara pil menatap tajam. Dia menegaskan bahwa api iblis bersifat kejam. Jika dibiarkan memasuki dataran tengah, hanya kehancuran yang akan tersisa. Karena itulah Santo teratai pemurnian iblis menyegelnya. Mendengar itu, api lotus pemurnian iblis tertawa dingin. Dia telah menemani sang santo selama ratusan ribu tahun namun tetap disegel, bahkan memaksa tuannya tewas oleh serangan balik.
Baginya keluar atau tidak bukan ditentukan siapapun, apalagi leluhur Menarapil. Leluhur hanya menghela nafas, meski telah mencapai doseng bintang 6, dia tahu itu belum cukup. Tatapannya beralih ke Hunmo, sebuah isyarat untuk bekerja sama. Namun Hunmo hanya tersenyum licik, dia menolak terlibat, memilih menonton dari kejauhan. Di balik sikap acuhnya, jelas dia menunggu dua kekuatan besar itu saling menghancurkan, agar dia bisa menuai hasil di akhir. Sioyan menakupkan tangannya, "Elder, apakah kami perlu ikut bertarung?" Leluhur Menarapil tersenyum tipis, "Tidak perlu, kalian belum bisa membantu." Dia melangkah maju, berdiri di hadapan api lotus pemurnian iblis. Segel yang ditenggelkan Santo teratai iblis tidak mudah dihancurkan. Meski kau merobeknya dengan pasang dunia, dia akan pulih kembali. Aku hanya perlu menahanmu sampai saat itu tiba. Api iblis tertawa dingin. "Kalau begitu, coba hentikan aku." Seketika dia membentuk patung ilahi api. Raksasa api putih krem yang menjulang tinggi muncul di hadapan leluhur Menarapil. Dengan satu tinju dia menghantamkan ke depan. Laut magma berputar liar. Angin pukulan membawa kehancuran yang membuat wajah semua orang memucat. Siapapun yang terkena pasti akan musnah seketika. Leluhur Menarapil tetap tenang melihat tinju seperti meteor jatuh ke arahnya. Dia membentuk tirai cahaya emas membentang menutupi cakrawala. Benturan terjadi, ruang retak lalu runtuh menjadi kehampaan hitam. Langit penggabungan pil, jari leluhur Menarapil menunjuk ke depan. Sinar raksasa melesat, menghantam tubuh raksasa api, dan dalam sekejap setengahnya meleleh. Api lotus pemurnian iblis tertegun. Dia tidak menyangka kekuatan leluhur Menarapil telah mencapai tingkat yang mampu melelehkan api iblis. Api lotus pemurnian iblis menatap dingin leluhur Menarapil. "Siapapun yang menghalangiku hari ini akan dimurnikan hidup-hidup. Kau sendiri hanyalah pil. Aku ingin melihat akan jadi apa dirimu setelah disempurnakan lagi." Seketika dia mengaktifkan susunan formasi kuno surgawi. Gemuruh mengguncang langit dan bumi saat pilar-pilar api melesat di seluruh alam api iblis. Wajah semua orang menjadi suram. Dengan senyum angkuh, api iblis mengendalikan formasi penyegelan peninggalan Santo teratai iblis, sebuah kekuatan yang telah ia pahami selama ribuan tahun. Formasi raksasa berputar menutupi seluruh dunia api, sementara tawanya menggema ke langit. Tekanan dan panas mengerikan menyapu segalanya. Formasi itu jauh melampaui tiang Laudemon Sailing. Sedikit saja energinya lepas, semua orang yang ada bisa lenyap seketika. Di tengah teror itu, cahaya misterius dalam diri Sioyan tiba-tiba bergetar. Dia merasa pusing seolah sesuatu akan terbangun. Hunmo dipenuhi keterkejutan, tidak menyangka api iblis mampu mengontrol ari besar yang ditetapkan oleh Santo teratai iblis pemurnian. Tanpa ragu dia melesat melarikan diri sembari menyuruh Hun Minseng dan yang lainnya mundur. Mereka dengan panik segera terbang menuju terowongan spasial yang akan tertutup. Sun Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Yellow dan yang lainnya mengerutkan kening dan serempak menoleh ke arah Sioyan. Dia berdiri terpaku memegangi kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Sun Er panik dan berteriak menanyakan keadaannya. Dengan susah payah menahan nyeri yang menghantam jiwanya, Sioyan segera berkata pelan bahwa mereka harus segera pergi. Namun api lotus pemurnian iblis menatap dingin ke arah Hunmo dan kelompoknya yang hendak melarikan diri. "Sudah terlambat, kalian semua akan dimurnikan menjadi budak apiku." Ujung jarinya menekan ruang, dan seketika pilar magma putih krem melesat seperti kilat, menghantam terowongan spasial hingga hancur berkeping-keping. Hunmo dan yang lainnya terpukul mundur saat satu-satunya jalan keluar runtuh di depan mata mereka.
Di ambang kematian, Hunmo menggertakkan gigi. Dia tahu alam api iblis adalah ciptaan Sain teratai pemurnian iblis, kekuatan yang nyaris menyentuh ranah Daudi. Tanpa pilihan lain, dia mengajak leluhur Menarapil bekerja sama. Susunan kuno surgawi terbagi menjadi langit dan bumi. Hunmo akan menghancurkan bagian bawah, sementara leluhur Menarapil menyerang bagian atas. Tanpa ragu, leluhur Menarapil segera membentuk tim bersama Xiao-Chen, Xian, dan Gunanhai. Hunmo juga memaksa beberapa ahli dari faksi lain yang telah mencapai doseng bintang 4 untuk bergabung. Meski enggan, mereka tak punya pilihan selain menyetujui di bawah hidup dan mati ini. Melihat mereka bersatu, api iblis hanya tersenyum dingin. Segel tangannya berubah, dan formasi raksasa yang menutupi cakrawala serta bumi mulai berputar seperti cakram raksasa. Energi alam pun meledak menjadi liar dan ganas, menekan semua yang ada di dalamnya. Bahkan beberapa elit Bangseng langsung memuntahkan darah. Tiba-tiba lonjakan api putih krem terpancar dari tubuh api iblis dan mengalir ke formasi besar. Lingkaran cahaya putih krem melingkar dengan cepat berkumpul. Api lotus pemurnian iblis menunjuk ke bawah. Dua pilar cahaya putih krem raksasa dipenuhi dengan energi penghancur meluncur ke arah leluhur Menarapil dan Hunmo dan bersiap memurnikan semua orang. Di bawah serangan mematikan ini, leluhur Menarapil menunjuk ke depan. Lepaskan pilar cahaya raksasa melesat. Xiao-Chen dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan mereka untuk memblokir serangan tersebut. Hunmo dan yang lainnya juga melepaskan kemampuan mereka dan menggabungkan kekuatan. Dua kekuatan berbenturan sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi terjadi. Dua pilar cahaya putih krem terus menerobos. Targetnya adalah leluhur Menarapil dan Hunmo. Menyaksikan pemandangan ini, api iblis tertawa gila dan akan terbebaskan tanpa ada yang bisa menghentikannya lagi. Namun tepat pada saat ini, dia tiba-tiba tertegun melihat dua pilar cahaya putih krem diblokade oleh lingkaran cahaya. Leluhur Menarapil dan yang lainnya juga tertegun. Mereka melihat Xiao-Yan berada di bawah kontrol perisai cahaya putih. Tetapi kondisi Xiao-Yan saat ini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tepat pada saat ini, cahaya putih terpancar dari tubuh Xiao-Yan dan berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan api iblis, mengejutkan semua orang. Leluhur Menarapil dengan mata kaget melihat sosok di luar tubuh Xiao-Yan. Dengan suara bergetar, dia memberitahu semua orang bahwa sosok itu adalah Dewa Lotus Suci Pemurnian. Semua orang berseru kaget mendengarnya. Xiao-Yan tiba-tiba membuka matanya yang memancarkan cahaya putih krem. Matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir. Siapapun yang menatapnya, jiwa mereka bergetar hebat. Dorongan untuk bersujud muncul dari kedalaman hati. Bahkan Hunmo tak mampu menahannya juga. Sosok legendaris yang dulunya nyaris mencapai ranah Daudi, kini muncul kembali melalui tubuh Xiao-Yan. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan luar biasa.